KPK melakukan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara. 5 orang termasuk pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan pihak swasta diamankan atas dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan. Penyelidikan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan korupsi dan kualitas infrastruktur yang buruk. Dari total 6 orang yang dijaring, 5 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Obaja Putra Ginting, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Sementara 1 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi. Dalam OTT KPK mengamankan uang sebesar 2 miliar rupiah dari pihak swasta yang diduga akan dibagikan kepada pihak tertentu agar memperoleh proyek jalan. Dengan total nilai proyek mencapai 231,8 miliar rupiah. KPK awalnya berencana memanggil Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, terkait kasus korupsi ini. Namun belakangan dibantah bahwa KPK hanya akan memanggil saksi yang berkaitan dengan kasus ini. Apakah KPK berani memanggil menantu Presiden ke-7 Joko Widodo? Tim TV One mengabarkan. Jadi tersangka hanya 5 orang, ya. Tadi ada 2 dari pemberi, kemudian 3 dari penerima ya, Mas Rizky. Yang 1 orangnya kemana, gitu kan ya. Jadi yang 1 orangnya itu setelah kita periksa dan kita dalami, perbuatan-perbuatannya itu belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi ketika nanti pendalaman kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan. Itu dia. Nampaknya KPK sudah mantap betul dengan berbagai bukti-buktinya, Vi. Betul. Sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini proyek bukan main-main ya. Ini kan tujuan 221 miliar. 221 miliar. Angka yang besar juga tujuannya juga untuk memperbaiki jalan di Sumatera Utara agar mulus gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini yang mulus bukan jalannya nih ya. Tapi dosa korupsinya ini, Vi. Waduh, ngeri kali ini, Vi. Ngegas terus nih kalau Maria Segaf. Karena kalau kita lihat, Vi, ya kan. Ini sebagai masyarakat Sumatera Utara gimana nih, Vi, ya kan? Iya betul. Tapi sebelum masuk ke sana, kita berikan kesempatan juga ya. Ini ada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang menyatakan akan mengikuti seluruh rangkaian prosedur yang saat ini tengah dalami oleh KPK ya. Kita simak pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berikut ini. Ya, namanya proses hukum kita bersedia saja. Itu bersedia saja. Apalagi kok tadi katanya ada aliran uang. Saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Ya, bravo Pak Bobi, ini yang sudah mencopot jabatan Kadis PUPR dari Topan Ginting dan juga tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap yang bersangkutan. Tidak akan, karena sudah jelas. Bahkan dirinya pun juga siap kooperatif kalau dipanggil, Vi, memberikan berbagai informasi begitu ya, dan juga bukti-bukti mungkin lainnya yang dibutuhkan oleh KPK. Langsung saja nih kita godok bersama masalah ini ya. Kita hadirkan putra daerah Sumatera Utara di studio kita. Langsung saja ini kita sambut bersama ada Bang Sor Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bung Sor. Selamat pagi, Mbak Maria. Kita pakai gordang sambilan. Aduh. Ini jiwa Medan kali. KTP mana KTP? Ya biar bagaimanapun kita karena lahir di Sumatera, semua keluarga kita tinggal Sumatera, tentu secara emosional juga pasti kita terlibat apa yang terjadi sekarang di Sumatera Utara. Tahan dulu Bang, sampai di sana ya Bang. Tahan dulu Bang, jangan digas dulu Bang. Ini sebenarnya belum dikenalin Bang. Ini ada Bung Saud Sitomorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Horas Bang Saud. Horas Dema di Tasubde. Nah, tuh keluar. Apa tuh? Terharu dia nggak ngerti. Biar Artinya sehat-sehat lah kita semua. Ya, makanya biar balance Bang. Satu kalimat pendek dari petaka proyek infrastruktur yang dicawe-cawe oleh oknum. Satu katanya, udah jelas ini pasal 12 kok. Apa pasal 12 itu?
Pasal 12 itu Anda nggak nerima saja, tapi Anda berbuat. Kita udah punya 4 kasus kita lakukan dan 2 kurang lebih 1 gubernur juga. Dua gubernur itu dia nggak terima, nggak ada uang, nggak ada transfer, nggak ada Tapi apa. masuk dalam putusan. Masuk udah. Wah, pasal 12. Pasal 12. Kita dalamin tuh ya pasal 12. Itu dia pasal 12 kita dalami langsung Bang. Tapi sebenarnya gini Bang Saud, bagaimana gitu ya kalau kemudian tidak menerima aliran dana tapi berbuat, nih maksudnya konteksnya seperti apa? Ya, di situ di pasal 12 itu ditekankan mengenai perbuatan. Anda berbuat tidak berbuat di situ. Jadi nggak mesti ada transfer gitu kan. Tapi nanti ada kelihatan dari pola-pola komunikasi. Nggak mesti ada transfer, gimana bisa menyeret seseorang? Oh, perbuatannya itu sebabnya itulah extraordinary crime. Mengetahui gitu maksudnya? Ya, berbuat, membiarkan, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pelaksanaan kebijakannya sendiri yang harus dia lakukan gitu. Jadi sekali lagi nanti akan kelihatan itu meeting of mind-nya, niatnya. Kan udah pernah sama-sama ngecek jalan, PT GNP sama PT RN segala itu kan itu bukti-bukti. Belum lagi kalau kita bicara pasti di penyidik udah ada bukti-bukti komunikasi antara TG dengan majikannya. Itu dengan udah majikan pasti. ya? Ya udah pasti kalau nggak ada komunikasi, uang gede bro, emang nekat bikin Kita kebijakan tidak sendiri. menyeret-nyeret tanpa fakta atau bukti ya? Kita bicara keadilan loh begini. Iya. Keadilan, kebenaran, kejujuran, hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat. Ya kan? Nggak bisa juga si TG masuk yang lain nggak. Iya dong. Nah itu dia, kita kan Ya kalau misalnya tidak inginnya hanya berhenti di orang memang itu terlokalisir atau terhenti di TG saja ya cukup di TG dong. Penyidik akan tahu. Ketika OTT dilakukan itu di depannya itu udah banyak komunikasi bro. Nggak mungkin dia melakukan OTT itu tanpa di depan itu udah ada rangkaian-rangkaian. Kalau nggak ada itu pasti fakta disembunyikan. Kemana komunikasi, belum lagi kalau kita buka HP-nya si yang bersangkutan si TG ini. Emang kamu bisa bergerak tanpa perintah bosmu? Apalagi mencangkut 231 proyek pembangunan jalan ya. Udah bisa jadi lawyernya dia loh. Oh gitu ya? boleh. Dia aja sempat tidak percaya diri nampaknya. Lupa status ini. Tapi artinya begini, tidak mungkin nampaknya kalau menurut dari kacamata Bung Saudnya, gerak sendiri nggak mungkin ya? Yang enggak lagi. Kamu kan tadi mulai di introduction uang begitu gede bergerak sendiri. Ya kan? Jadi makanya ada yang disebut saya bilang tadi itu ada perbuatan, berbuat tidak berbuat. Di pasal 12 itu menjelaskan itu. Dan kita sudah punya 4 kasus besar, nggak ada transfer itu. Nggak ada. Nggak ada transfer ke orang nomor 1 di provinsi? Iya, dimanapun lah dia. Ada juga di kementerian. Gubernurnya, kepala daerah terseret? Oh iya. Udah kasus ponis. apa coba mention dong, biar ring a bell dikit lah gitu. Ya, ngambil kasus Zumi Zola. Oh, Zumi Zola Jambi ya? Iya, dia nggak ada terima apa-apa. Nggak ada terima apa-apa. Tapi gol. Ya gol masuk kan, ada perbuatan dia, terus ada promosi-promosi yang dilakukan. Ini kan kelihatan nih polanya kan. Iya, orang dari camat, itu kan kelihatan modus-modus. Nah kalau penyelidik, penuntut tidak membahas itu sebagai sebuah yang disebut sebagai meeting of mind, Anda bukan penegak hukum namanya, ya kan? Anda harus lebih cerdas, lebih logik, lebih berpikirnya, lebih melihat konstruksi kasusnya gitu. Oke, artinya ini barang sudah jelas nih KPK harus ngusuk sampai ke akar-akar, hanya berhenti di situ saja. Oke, perlu yang paling penting adalah bagaimana perintah itu dilakukan. Nah itu kelihatan nanti di dalam komunikasi. Saya pikir penyidik udah ngelihat kok. Pola komunikasinya pasti sudah ada. Oke, pegiat anti korupsi Saur Siagian mungkin punya pendapat bila mana, pertanyaannya begini Bang Saur. Yakinkah KPK ini bisa mengusut layaknya kepemimpinan KPK sebelumnya yang tadi sudah dibuktikan oleh Bang Saud Sitomorang? 1 perkara di Provinsi Jambi sudah berhasil meskipun tidak ada transfer dana atau uang. Saya mulai dulu. Sungguhnya bagaimana tragedi seorang pemimpin kepala daerah. Asumsinya ada orang seperti Karirnya cemerlang. Dalam 3 bulan itu ternyata menggelontorkan atau mengkorupsi uang. Nah maksud saya adalah bagaimana cara pemimpin daerah itu main-main untuk memilih seorang pejabat. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya kira gini, dengan OTT yang di Sumatera Utara ini sebenarnya itu simbol keseriusan daripada KPK. Apalagi dimulai dia ada semi pencegahannya di sana. Maksud saya begini, kenapa saya bilang keseriusannya, kalau kita lihat tadi press release daripada PLT Deputi, barang siapapun akan mereka sikat, artinya adalah begini, karena gubernur yang ada di sana sangat berkaitan kental dengan katakanlah yang rame sekarang politik
yang terjadi di Indonesia. Sebutlah rezim sebelumnya. Iya, seperti rezim yang sebelumnya. Dan itu selalu dikait-kaitkan kepada sekarang. Nah, maksud saya, kalau KPK tidak serius, ini sangat berdampak di mana KPK sedang membangun diri mereka, citra mereka. Nah, ini momen of truth, ini momen yang sangat betul-betul baik supaya KPK betul-betul maksimal untuk melakukan ini. Gimana kita mengatakan KPK tidak main-main begitu? Memang kalau misalnya sudah jelas ini adalah menantu, sebutlah. Nah, itu gitu. dia. Justru di situ, Fadil. Karena tuduhan ini direkrut zamannya, katakanlah konkretnya zaman Jokowi, tuduhan publik kan kepada mereka ini kan disetir oleh yang memilih mereka dulu. Politisasi ini. Politisasi. Makanya saya bilang sama Pak Saud ini pengalaman dulu waktu dia pertama dituduh di KPK, dituduh dia adalah tangan panahnya BIN. Tapi justru sampai akhir terakhir daripada komisioner, dia adalah pemimpin di depan. Nah, saya juga bilang sama Setio dan lain-lain waktu kita KPK. Mas Setio, ketika Anda berani masuk ke lembaga ini, kalau Anda mikir nyawa Anda, kita bilang mendingan mundur. Ya. Nggak bisa ada gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu, karena kan sekarang masyarakat kan masih sudah ada, sekarang termasuk pegiat anti korupsi, sudah Anda mengatakan, ini udah bubarin aja gitu loh. Sudah ada suara-suara itu. Nah, momen ini menurut saya adalah momen of truth kepada KPK bahwa mereka tidak bisa diintervensi oleh siapapun, apalagi Presiden sudah bilang. Presiden tiap hari ada kesempatan dia pidato yang selalu disepilih itu adalah soal korupsi. Nah, oleh karena itu saya kira tadi Pak Saud sudah terang benderang melihat pasalnya sebagai komisioner. Padahal lu nggak bisa bantah karena sudah dibuktikan. Mana berani kita? Udah, ya karena pengalaman, bukan perasaan gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira KPK juga sudah ini amunisi dan kita dorong kecepatan ini penting karena apa? Ini kan korupsi yang konvensional. Saya kira nggak susah. Seperti Pak Saud bilang, pengalaman dia sebagai komisioner yang memang dia juga terlibat di sana ini tidak susah. Nah, yang susah barangkali tekanan psikologis dan KPK sudah membuktikan itu. Beberapa kasus yang mereka sidik sekarang ini adalah betul-betul orang kemarin itu meragukan. Nah, saya percaya KPK sekarang ini betul-betul akan tuntas, tapi kecepatannya juga penting. Karena apa? Menyangkut gubernur misalnya. Segera dipanggil, bagaimana seperti Pak Saud bilang. Ini adalah pengalaman pasalnya dia. Dia terlibat apa tidak? Kalau memang terlibat, saya kira kita melalui acaranya Fadil ini, kita juga tuju kepada KPK. Anda lebih baik mengundurkan diri seperti bukan acaranya Fadil. Oh, ya udahlah, dia di presenternya supaya keren. Anak sumut, saya hanya anak sumut supaya keren dia. Saya hanya dibayar untuk memandu program acaranya Maria. Acara Maria. Iya, dia. Ya kan, kepada teman-teman di KPK. Iya, kita bilang begitu. Jadi ini kesempatan karena tuduhan-tuduhan di publik, kita kan bantu mereka bahwa seakan-akan bisa disetir, tapi saya percaya bukan, karena mereka juga, saya pernah beberapa waktu lalu dengan Pak Saud, saya berkali-kali bilang, Pak Ibnu, Pak Setio, jangan pikirin nyawamu lagi masuk kemari, mendingan mengundurkan diri, itu jelas kita standing kita kepada mereka seperti itu Fadil dan Maria. Iya, tapi kan tadi disampaikan bahwa sebut sajalah Gubernur Sumatera Utara juga sudah siap kok kooperatif jika dipanggil gitu. Iya. Tapi bagaimana untuk kemudian membuat publik percaya bahwa ini bukan merupakan kasus yang dicari-cari, bukan merupakan hal yang kemudian bisa dipolitisasi gitu. Iya. Nah, justru menurut saya justru nggak dicari-cari, malah kan buktinya di Sumatera Utara kan ditindak. Itu sudah jawaban sebenarnya bahwa KPK sekarang ini imparsial siapapun. Cuman kan begini loh Fadil, kan bukti yang ditangkap oleh KPK kan masih 5. Pejabat ini, bahkan salah satu katanya ikon tangan kanannya gubernur yang masih bersatu saksi. Iya, berdasarkan ya kepala PUPR udah kan TGT ya. Si Top itu kan sudah tersangka. Yang kita lihat usianya sangat muda, yang tadi Pak Saud bilang hanya dari camat dalam hitungan sekian tahun kepala jadi dinas Sekda. Kemudian PLT Sekda sampai sekarang ini kepala dinas Kanwil. Itu kan cepat sekali. Tetapi dalam percepatan itu yang kita bilang yang tragis adalah bahkan dalam hitungan 3-4 bulan malah terseret soal infrastruktur yang sangat mengerikan. Mas Fadil, bukan Anda aja orang Sumatera Utara. Ini kan ada beberapa proyek, bukan saja hanya di provinsi ini. Ada juga di di nasional. Dan salah satu tantangan atau yang sering dikorupsi itu kan infrastruktur di Sumatera Utara. Jadi adegium yang dikatakan semua urusan melalui uang tunai sampai sekarang Sumatera itu belum berubah, Dil. Lu harus berjiwa besar lu, Dil.
Iya kan kita minta. Tugas saya jadi berat dong. Anda orang Sumatera juga. Ya makanya saya bilang kan singkatannya semua urusan pakai uang tunai katanya. Oke. Oke. Kalau gitu Bang Saud, seberapa gini, kalau saya mungkin berpikir begini, kalau sudah tahu akan arahnya menggunakan pasal 12 ya Bang Saud ya, wah ini artinya bisa menyasar ke orang nomor 1 di provinsi. Nggak usahlah kita follow up laporan masyarakat ini gitu kan, ngeri-ngeri sedap ini barang gitu. Tapi ini dijalankan loh oleh penyidik KPK begitu. Artinya sudah siap dong untuk bila mana akan menyasar orang nomor 1 yang notabene juga orang dekat rezim sebelumnya begitu. Kita jeda dulu tapi. Oke. Sabar Bang ya, Saud ya. Tahan dulu ya. Kami kembali untuk ada saat lagi. Dia apa kabar? Indonesia Pagi. Ya, Arif Fadil dan juga pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi yang memanas tadi ya. Waduh, ini kita coba lihat dulu langsung di lokasi di Medan. Seperti apa sebenarnya update informasi yang bergulir di sana, Arif Fadil, sudah rekan kami. Saya cukup tahu dan Bapak-bapak ini tahu lokasinya. Kecamatan Medan Johor, Bang. Nah, tahu mana lah. tuh? Pasti masa nggak tahu sih ya kan. Langsung saja, mana Sari silakan. Daerah. Baik, Maria dan Arif Fadil, saya berada persisnya di depan Taman Syadika Medan, dan sebelumnya pada tanggal 30 Juni kemarin pasca penangkapan ataupun operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Kadis PUPR Sumut beserta 4 orang lainnya, beberapa hari kemudian muncul ataupun dipajanglah 4 karangan bunga di depan Taman Hutan Kota Syadika Medan yang berada di Kecamatan Medan Johor. Persisnya sebelumnya dipajang di tempat kami mengabarkan saat ini pemirsa, ada 4 karangan bunga yang bernada ejekan begitu ataupun sindiran terhadap Kadis PUPR yaitu Tovan Obaja Putra Ginting yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun hingga saat ini kami juga menggali kepada pihak masyarakat ataupun warga di sini siapa pengirim karangan bunga tersebut, apa motifnya hingga kini belum diketahui. Keempat karangan bunga itu hanya terbajang beberapa jam saja, persisnya pada Senin 30 Juni pagi begitu. Namun hanya beberapa jam saja kemudian papan ataupun karangan bunga tersebut diangkut ataupun dibersihkan begitu. Dan penangkapan ataupun pasca OTT KPK yang dilakukan terhadap Kadis PUPR Sumut beserta 4 orang lainnya ini menjadi perbincangan yang cukup memanas begitu ya, apalagi ini dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution. Maria. Baik, terima kasih Wanasari. Jadi sekarang sudah bersih ya trotoar pedestrian di Medan Johor, Kota Medan. Artinya masyarakat yang biasa lalu lalang dengan berjalan kaki tidak lagi terganggu dengan papan. Meskipun jutaan warganya setuju ada papan di situ. Nah, gitu cuma berapa jam aja tadi kata Evi? Cuma berapa jam aja. Sejam kali. Bang Saud, saya ingin melanjutkan pertanyaan yang tadi Bang Saud. Artinya kan dari awal informasi itu dibahas ya di internal gitu kan. Kan laporan warga katanya kan begitu. Sehingga akhirnya diputuskan untuk OTT. Dan tertangkaplah si Kadis, oknum Kadis PUPR ini. Kalau misalnya setengah-setengah gitu, karena mungkin berpikir, wah ini pasti ada kekuatan entah itu rezim sebelumnya lah atau apalah begitu kan ibaratnya kan. Pasti kan nggak akan ditindaklanjuti ya, tapi ini faktanya kan ditindaklanjuti Bang Saud gitu loh. Artinya KPK udah siap nih? Artinya KPK benar-benar nggak nih bisa menerapkan pasal 12 bagaimana yang Bang Saud tadi katakan? Ya itu kan yang kita bisa nyimpulkan sebutkan pasal 12 itu kan hasil dari konferensi persnya. Dari situ kan kelihatan kronologisnya kejadiannya seperti apa. Pertama ini proyek ini belum jalan loh. Belum dilaksanakan baru malah. Untuk menggelontorkan angka 230. Yes. Jadi artinya si pemberi udah yakin emang lu mau nggak sih kalau nggak dapat proyek? Betul. Karena lu yakin kan? Karena lu yakin bakal dapat, lu keluarin uang kan? Ya 2M ya. Bisa dimarahin istri lu ngeluarin uang lu dari yakin rumah. Bang? Ya kan? Jadi itu common sense gitu loh. Itu common sense. Terus kemudian dari mana juga saya ngasih uang ke Pak Adil kalau saya pengusaha, terus kemudian kalau nggak saya udah dengar tenang barang tuh coy. Itu kan ini gue udah ngomong nih, ini ya kan? Baru saya berani ngeluarin uang kan? Ya. Proyeknya belum jalan, belum ditentukan. Mens rea itu ya betul. Yes, di situ udah kelihatan. Jadi sekali lagi ini sangat sederhana kasus ini, sangat simpel. Ada seseorang yang bisa sangat menentukan, yang memutuskan si ini mengerjakan ini, dalam hal ini PT DGN dengan PT RN tadi itu ya kan? Iya. Nah, itu dia sehingga mereka yakin dan terjadilah peristiwa pidananya.
Peristiwa pidana itu sudah terjadi menyuap penyelenggara negara si TG tadi itu. TG nggak akan mungkin melaksanakan sesuatu. Kalau misalnya TG nggak akan mungkin, dari mana dasarnya nggak akan mungkin? Toh menurut si gubernur mungkin dia berpikir saya sudah percayakan segala tugas saya dengan Kadis. Bisa saja jadi kan ini orang main sendiri, Bang. Kadis silahkanlah gitu loh. Ya itu makanya saya bilang kembali lagi, dari situ nanti akan bisa kita lihat bagaimana komunikasi TG dengan bosnya. Nggak mungkin juga TG menentukan sendiri. Kita kan sudah lihat bagaimana di karirnya naik ke atas. Apa istilah orang dekat itu apa maksudnya? Jarang kasus-kasus besar di Indonesia ada istilah orang dekat kan. Itu kamu yang ngasih nama orang dekat itu. Enggak, di media-media. Nah, itu artinya orang dekat itu diartikan hubungan itu begitu spesial. Begitu eratnya. Kemudian perintah itu bisa jadi jangan-jangan juga bisa jadi tanpa perintah. Tetapi nggak mungkin seorang anak buah dengan biaya yang begitu besar tanpa menanya ke bosnya, bos nih gimana? Ini gimana nih? Ya. Boleh nggak PT ini aja atau ya, apa? Itu sebabnya makanya saya bilang dari awal penyelidik dalam hal ini sudah bisa memastikan ada komunikasi sehingga mereka berani datang. Seandainya bawahan mengatakan udahlah kau putuskan aja yang kayak gini nggak usah lah tanya-tanya ke aku, katanya gitu gimana? Oh bisa. Bisa kan seperti itu, Bang? Bisa terjadi seperti itu, tapi untuk angka yang begitu besar nggak mungkin karena bukan itu soalnya, orang di daerah itu bukan 2 perusahaan loh. Ada banyak perusahaan lain yang harus diberi kesempatan gitu. Sampai ada memberi kesempatan pada orang tertentu, itu siapa yang bisa memutuskan itu? Gabung di kelas bawah itu ya? Iya dong, apalagi kan udah jelas dari disebutkan dari konferensi pers itu penunjukan langsung kan? Nggak bisa kayak begitu, ada yang namanya pengadaan barang dan seterusnya, terus ada proses, ada yang namanya online segala macam itu kan gitu ya. Itu yang saya bilang kembali lagi, kenapa ini masih terjadi? Dulu waktu saya masih di KPK, itu di daerah Sumut itu ada koordinator wilayah KPK. Saya nggak ngerti sekarang koordinator wilayahnya kerja nggak di sana itu. Karena dia yang harus turun ke daerah untuk memantau, memberi penjelasan, menjaga orang-orang baik tetap baik. Kita asumsi kita TG ini orang baik loh. Termasuk gubernurnya orang baik. Tapi ketika kemudian terjadi peristiwa pidana, Anda nggak bisa bilang lagi orang baik. Silakan KPK yang membuktikan itu. Kalau enggak ngapain juga dia OTT kan? Gitu ada praduga tak bersalah. Yes, itu harus, dan itu tempatnya bukan di media kan, di pengadilan kan. Silakan Anda mau bantah-bantah juga, silakan penyelidik yang akan menentukan nanti atau penuntut dan seterusnya. Artinya Bung Saud sebenarnya punya keyakinan kuat bahwa KPK ini nggak mungkin jalan hingga saat ini, bahkan ada kalimat orang dekat kalau memang tidak ada track record komunikasi yang ada. Kalau Bung Saud meyakini hal ini juga nggak? Ya, kalau saya bilang kalau sampai itu terjadi itu mengkhianati presiden yang sekarang. Kan kalau kita lihat presiden yang sekarang, semangat itu kan selalu dalam agenda apa saja. Berantas korupsi. Nah ini kelihatan ditangkap teman-teman KPK. Sekaligus juga bahwa presiden ini independen dia sebagai presiden, tidak bisa kemudian sebagai panglima tertinggi untuk penegakan hukum, clear. Tidak boleh. Karena itu juga kita lihat di Danantara, dia bilang tidak boleh siapapun yang bisa intervensi di Danantara, termasuk partai saya juga tidak bisa. Hanya orang-orang yang baik yang bisa di Danantara, tidak lebih dari itu. Nah, dugaan saya juga KPK bermetamorfosis ini. Karena proses kepemilihan 5 komisioner ini kemudian masih terjadi perdebatan di publik apakah mereka independen apa tidak. Saya mengatakan begitu mereka bisa OTT di Sumatera Utara, sudah membuktikan. Nah, kemudian kesempurnaan itu dibilang Pak Saud tadi. Pasalnya sudah dibantu Pak Saud, pengalaman sudah dikatakan oleh Pak Saud. Tinggal mereka sekarang buka laci itu. Nah, oleh karena itu saya kira kita dorong betul KPK karena Anda di sana digaji oleh rakyat, didoain oleh rakyat. Tentu publik kalaupun menarik ini ke ranah politik itu nggak bisa kemudian kita hambat. Karena itu adalah diskursus. Wajar dong. Tetapi KPK tidak boleh berpolitik praktis. Tapi politiknya adalah bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana jalan-jalan di Sumatera yang selama beberapa puluh tahun terakhir ini, sampai dulu yang saya tahu zamannya Pak Saud, khusus dibuat koordinator untuk Sumatera Utara, karena salah satu provinsi ini yang sangat syarat dengan korupsi, dan sekarang berapa banyak gubernurnya yang masuk penjara kan? Itu kita bilang karena kasus korupsi. Pujo terakhir kasih korupsi. Gak ada takutnya Samsul Arifin ya? Samsul Arifin sebelumnya. Ya kan, nah sekarang tentu yang paling dikorbankan kan saudara-saudara kita yang tadinya katakanlah mereka kemudian pernapasan mereka terganggu, barang-barang mereka terganggu, kemudian diembat oleh anak muda seperti ini yang dibilang kedekatan, tapi kedekatan fakta sekarang ini korupsi. Inilah menurut saya tragis, anak-anak muda bukan
sepertinya prestasinya cemerlang, tapi begitu jabatan pertama yang kita lihat adalah korupsi. Nah, ada pencitra yang tadi Pak Saud bilang, ada pengecekan mobil-mobil. Nah, agak kontraproduktif dari apa yang dilakukan, sementara fakta yang sekarang ditetapkan tersangka sebagai korupsi. Gitu loh Pak Dir. Kalau Anda melihat sebagai pegiat anti korupsi, paham betul lah ya pasti modus-modus perilaku korupsi yang ada gitu Bang. Tapi kalau dilihat dalam konteks ini, mengapa kemudian begitu berani, begitu terang-terangan TG ini melakukan aksinya Bung? Ya mungkin si Top ini merasa, tanda kutip kan, dia mungkin merasa, kata persepsi ini kan Maria agak subjektif. Barangkali dia merasa bahwa dia aman, atau mungkin merasa dia bisa terlindungi. Padahal rejim udah berbeda gitu loh. Sekarang ini sedang kita, ya maksud kita, saya lihat Prabowo Subianto-nya adalah sekarang ini program daripada presiden itu adalah menghabisi para koruptor gitu loh. Jadi kok mindsetnya gitu loh. Jadi masih, kalau bahasa saya itu penyesuaiannya telat kayaknya. Iya, masih zaman batu ini. Kalendernya masih yang lama kali Bang. Masih kalender yang lama gitu loh. Ya kan, nah oleh karena itu saya pikir ini juga termasuk, saya selalu mengatakan nggak punya harga diri, nggak berpikir panjang kepada anak istri, keluarganya, dan masyarakat tentunya. Dan masyarakat yang paling penting, karena masyarakat yang dirugikan oleh tindakan dugaan korupsi. Tapi sayangnya Bang Saud, masyarakat yang memberikan apresiasi kepada KPK justru hanya dihargai sekian jam saja. Dengan dicabutnya lagi papan-papan bunga itu dari pemandangan masyarakat di Kota Medan begitu. Ada komentar Anda soal ini? Ya, kalau itu soal ketertiban umum lah ya. Anda nggak perlu juga euforia di situ karena azas praduga tidak bersalah itu tetap ada. Ya, tapi kan KPK didukung dalam hal ini. Ya, tapi jangan lupa bahwa ini peristiwa pidananya sudah terjadi. Oke. Tinggal kita mau lihat siapa yang harus bertanggung jawab selanjutnya. Kita sudah menyebut tadi bos paling tingginya. Karena nggak mungkin juga proyek begitu besar diputuskan oleh satu orang. Dan kita sudah punya pengalaman puluhan kasus bahwa nggak ada dan seterusnya. Jadi kalau kita katakan apresiasi mereka itu kan yang nyitanya bukan papan bunga itu bukan KPK kan? Iya. Ya artinya aparat di daerah responnya terhadap papan bunga itu bisa jadi pendekatannya supaya ketertiban masyarakat ya, karena penegakan hukumnya udah jalan ya kan, udah kita percaya sama KPK dan itu sudah ada reaksi seperti itu, sudah more than enough kalau menurut saya mengingatkan kita ada sesuatu yang memang harus di follow up oleh KPK dan dokumennya kan sudah tertulis. Ya ada juga saya baca di link berita itu juga ada beberapa pejabat di Provinsi Sumatera Utara kemudian mereka membuat syukuran-syukuran kecil atas peristiwa ditetapkan saudara ketua dinas provinsi ini kemudian jadi tersangka KPK. Artinya dengan tindakan-tindakan beliau itu mendapatkan satu perlawanan yang sangat luar biasa di samping tadi. Tiap orang, tiap daerah ini mempunyai apresiasi ini sendiri ya terhadap pemberantasan korupsi. Apalagi yang disampaikan Saud tadi, Presiden sudah mengingatkan, berhenti sekarang juga. Udah begitu aja. Ya, dalam waktu dekat ini harusnya KPK dengan sigap memanggil jangan biarkan ini terlalu lama gitu, jangan biarkan terlalu lama. Baik. Oke, mungkin euforia papan bunganya selesai, tapi diawasi KPK terhitung sejak OTT dilakukan gitu loh. Pasti, semua mata tertuju sana kan, sebagai juga lembaga independen katanya kan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Saud. Terima kasih Mbak Maria. Atas waktu harus lengkap baca nama dua orang ini karena orang kampung menanti itu. Gitu. Makanya harus disikat. Siap, terima kasih banyak atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.